Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, balik lagi bersama dengan Firman United channel para fans sejati Manchester United. Hari ini kita akan ngobrol santai ya guys. Seperti yang sudah teman-teman lihat, kita sudah sholat isya dengan penuh ketenangan. Dan hari ini ada cukup banyak informasi ataupun berita tentang Manchester United terbaru ya guys. Termasuk juga tentang gelandang impian baru kita yaitu Carlos Baleba. Apakah yang akan terjadi dengan dengan gelandang Brighton tersebut? Apakah Manchester United akan mengajukan penawaran? Berikan opini teman-teman tentang hal tersebut. Dan berikan juga pemikiran teman-teman tentang segala hal yang bersangkutan dengan tim kesayangan kita yaitu Manchester United. Karena kita akan berbicara tentang banyak hal, tentang Rasmus Hojlund, Garnacho, dan ditambah lagi dengan striker baru kita yaitu Benjamin Sesko. Oke guys, kita langsung ke pembahasan utama yaitu soal Carlos Baleba. Ada postingan yang cukup menarik dan itu adalah kutipan ataupun klip video YouTube dari Fabrizio Romano yang dibuat oleh Fabrizio Romano saat kemarin malam dia mengatakan bahwa Manchester United terus berhubungan dengan agen Carlos Baleba. Bahkan hingga hari ini mengenai kontrak dan gaji Manchester United ingin maju dari sisi pemain yaitu Baleba sendiri. Baleba juga tidak menutup pintu untuk ke Manchester United. Oke guys, cukup menarik guys. Kutipan dari Fabrizio Romano yang jelas ya bahwa Manchester United sebenarnya itu sangat memerlukan seorang gelandang seperti Baleba ya guys. Karena benar banget ya seperti dua pertandingan terakhir yaitu melawan Fiorentina bersama Everton kita kalah telak ya di lini tengah. Dan dari segi permainan ya kita sudah tahu ya bahwa Casemiro sudah tidak bisa diandalkan ke lagi ya guys. Ini tidak ada ya guys yang bisa mengatur tempo sama kuat sama daya jelajah yang tinggi guys, karena kita tahu ya bahwa si Baleba ini adalah gelandang seperti Cicaido ataupun Kante ya guys, gelandang Chelsea yang cukup mahal ya guys, dari Brighton. Dan itu kayaknya bakalan terjadi lagi ya untuk musim panas sekarang. Dan sekarang bedanya ya tim kesayangan kita ya yang memburu gelandang tersebut ya guys. Baleba itu cukup wajar guys. Dari segi skill, dari segi intensitas, dari segi kelincahan, dari segi jelajah, Baleba sangat cocok untuk skema dari Ruben Amorim. Dan mudah-mudahan ya baik lagi, kita mudah-mudahan aja guys, karena kita sebagai fans cuma bisa berkomentar, memberikan opini, dan tetap support dengan apapun yang terjadi terhadap tim kesayangan kita yaitu Manchester United. Jadi nanti mudah-mudahan dalam pihak dari Manchester United baik itu Ruben Amorim, influencer yang lain dari Liga Inggris ya bisa mendengar ataupun setidaknya lah bahwa ada yang peduli loh dengan dari hal tersebut yaitu tentang kepindahan Carlos Baleba ya guys. Ya cukup disimak dan cukup kita amati sampai akhir musim kejadiannya kayak gimana dan mudah-mudahan baik lagi. Kita mudah-mudahan lagi guys, kita akan mendapatkan Baleba lah. Telat-telatnya tanggal 1 September ataupun 2 September Baleba sudah berlabuh ya guys ya, walaupun dari segi keuangan ya cukup mustahil juga guys, apalagi kita belum ada penjualan sama sekali ya dari tim-tim ataupun pemain-pemain yang dibuang oleh Manchester United baik itu Garnacho, Rasmus Hojlund ataupun dari Malaysia sama Anthony. Dan kita tunggu aja sampai musim ini seperti itu ya guys. Oke guys, balik lagi ya ke berita yang kedua, mungkin ada Rasmus Hojlund ya guys. Rasmus Hojlund juga gimana ya, dilema sih. Di satu sisi ya mungkin Ruben Amorim gak enak hati ya untuk mengusir ataupun menyingkirkan si Rasmus Hojlund, tetapi di satu sisi lain ya ini adalah kebutuhan tim ya guys. Ini adalah kebutuhan klub. Klub membutuhkan pemain yang bisa beradaptasi lebih cepat dan memberikan dampak langsung tanpa ada proses yang cukup terlalu lama. Dan tampaknya Rasmus Hojlund itu tidak tidak cocok lah untuk bermain di Liga Inggris ya guys. Menurut saya guys, tapi mohon maaf ya untuk Rasmus Hojlund ya maafkan saja guys. Saya tahu beliau ataupun Rasmus itu bekerja keras, nurut sama Amorim, disiplin juga. Tetapi balik lagi guys, bahwa di Manchester United itu mempunyai standar yang sangat tinggi untuk bisa bergabung dengan Manchester United guys. Dan Rasmus Hojlund adalah salah satunya pemain yang di bawah standar ya. Mungkin ya guys, mungkin secara awam ya, sebagai fans sejati Manchester United yang awam dan lemah pengetahuan ya, ya maaf-maaf aja Rasmus Hojlund. Mending Rasmus Hojlund cari tim Italia ataupun tim-tim yang mau merekrut Anda. Karena balik lagi guys, bahwa
Manchester United benar-benar membutuhkan striker yang tajam, yang bisa membuka ruang ataupun gerakannya itu kan 70-90% itu bisa menghasilkan gol ya guys, dengan peluang-peluang yang tidak masuk akal dan kita tahu bahwa dari segi teknik ataupun dari segi penempatan bola dalam membuka ruang, kecepatan, dari analisa video ataupun hasil-hasil pertandingan dari Benjamin Sesko itu lebih menjanjikan daripada Rasmus Højlund ya guys. Ya, tapi balik lagi tuh ke manajemen ya, saya juga sayang banget ya kepada Rasmus Højlund. Pas awal-awalnya juga saya menyukai beliau dan ya kita tahu dia didatangkan oleh si Erik ten Hag botak, yang nggak tahu diri dan nggak mempunyai wawasan ataupun kemampuan lah intinya segi tentang bola ya. Jadi ya sampai sekarang ya Manchester United tambah hancur lagi ya guys. Ditambah lagi kemarin pas lihat De Gea itu ngeri banget lah jadi inget si botak pas De Gea dibuang ke apa ya, di luar dibuang ke dari Manchester United. Saya jadi ingat si botak yaitu si Erik ten Hag ya guys. Itu gara-gara si botak itu ya guys. Jadi nyesel banget lah pokoknya. Benar-benar sih Erik ten Hag merusak semua dari pemain-pemain yang bagus itu dibuang semua. Padahal De Gea kemarin dari statistik ya menunjukkan performa yang oke ya guys. Itulah keputusan-keputusan masa lalu dan permasalahan-permasalahan masa lalu dari manajemen Manchester United dan sekarang di era baru ya mudah-mudahan itu bisa up kembali ataupun mulai bergairah kembali dan bersemangat kembali lah untuk Manchester United guys. Mudah-mudahan guys, mudah-mudahan kita berdoa aja lah sebagai fans sejatinya Manchester United ya guys. Dan mungkin yang terakhir ya guys, karena untuk yang lain bisa kepanjangan, mungkin bisa di video yang kedua ada menjadi Sesko guys. Ini adalah salah satu striker yang saya suka dari dulu ya guys, sekitar tahun 2023. Ini masih diincar dulu juga, pernah diincar oleh Manchester United pada zaman si Erik ten Hag botak ya guys. Dan dia apa ya, umur tidak berbeda jauh dengan Rasmus Højlund ya. Tinggi juga nggak jauh berbeda, cuma beda 4 cm. Tetapi dari analitik video ataupun analisis video ya dari salah satu channel YouTube ya Sesko tampaknya lebih meyakinkan guys. Selain dengan posturnya yang tinggi, dia bisa duel di udara, memenangkan duel udara dan kemarin juga pas di Liga Jerman ya dia memasukkan 8 gol dengan kepala ya guys. Jadi itu menandakan bahwa duel udara kita sudah apa ya sudah ada kemenangan lah ataupun ada kemajuan ya untuk masing-masing dari Bemo ataupun Juha karena si Rasmus Højlund akan diapit oleh dua gelandang AMF ataupun gelandang serang ya dari kanan sama kiri oleh Rasmus Højlund, bukan Rasmus Højlund, Curah sama Mbeumo ya guys. Jadi mudah-mudahan ya apa si Sesko ini lebih cepat beradaptasi lagi ya, jangan seperti si Rasmus Højlund nasibnya ya guys. Karena kita nggak pengen lah pemain-pemain yang mahal tetapi kontribusinya itu cepat apa lama banget dan nggak ada kemajuan sama sekali ya. Padahal pelatih kita adalah pelatih yang sudah terkenal bagus yaitu Ruben Amorim ya guys. Dia juga tidak apa ya, dia juga bukan hanya kepala ya yang bisa diandalkan ya, dia juga adalah pemain yang tidak malas untuk mengepres lawan dan itu sangat cocok lagi ya dengan skema dari Ruben Amorim biar selalu ngepres lawan di depan dan dia juga dari dribbling itu cukup bagus dan kecepatannya cukup lumayan ya dari Liga Jerman. Ya kita lihat aja Liga Inggris kayak gimana ya guys. Mudah-mudahan dia juga bisa beradaptasi cepat dengan kecepatan para pemain-pemain dan back-back pilar dari Liga Premier Inggris yang tinggi-tinggi dan atletis semua ya. Dan apa ya, jadi intinya sih ini adalah paket komplit ya dari segi kepala, dari segi dribbling, dari segi membuka ruang, ditambah lagi dia mempunyai tembakan canyon ya guys, yang cukup keren dan itu adalah salah satu keunggulan dari si Benjamin Sesko yaitu mempunyai tembakan canyon. Jadi kita mempunyai ataupun senjata itu banyak variasinya ya di lini serang Manchester United ya, dari kepala, dari kaki, dari kanan kiri, terus dari skill, dari membuka ruang dia juga tidak malas untuk bertahan dan dia juga sangat aktif ya dari depan sampai belakang itu dia pasti ikut terus ya. Dilihat dari klip video YouTube-nya itu dari analisa video itu juga udah cukup menjanjikan lah bahwa si Benjamin Sesko ini cocok untuk Ruben Amorim ya guys. Tapi balik lagi guys itu gimana faktanya entah ya, ataupun pengaplikasian Ruben Amorim ataupun pendapatkan Ruben Amorim tentang si Benjamin Sesko ini kayak gimana ya guys. Oke guys, segitu aja sih teman-teman untuk video kali ini dan teman-teman bisa sekali lagi bisa memberikan opini teman-teman tentang hal-hal tersebut baik itu Benjamin Sesko, tentang Garnacho yang belum saya bahas ya karena video yang terlalu banyak, terus ada Rasmus Højlund ya yang gimana ya sayang sekali yang untuk disingkirkan, tapi baik lagi kita membutuhkan pemain yang cepat beradaptasi dengan Liga Inggris dan kalau main di Manchester United itu jangan sampai
sampai terlalu lama ya guys untuk beradaptasi karena kita apa ya disorot media dan baik lagi kalau ada kekonyolan sedikit kita pasti dibully. Itu sih yang saya tekankan untuk para pemain Manchester yang baru. Makanya dari awal kita harus bagus supaya ya pemberitanya bagus terus dan tidak membuat down dari para pemain Manchester United lainnya guys. Ayo guys, sekali lagi berikan opini teman-teman ataupun pendapat teman-teman tentang Manchester United ataupun tentang segala hal lah tentang Manchester United, baik itu pemain, performa, starting eleven, taktik atau apa ya pemain yang paling bagus di pertandingan tersebut, itu bisa di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya teman-teman mendapatkan informasi tentang hal tentang Manchester United. Oke guys, segitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.